Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irmawati Nur Shaumi. Well, today I'm going to describe about British Muslims too, or Islam in Britain too. It's all about mosque and leadership, which has 4 subjects. The first one is statistics and types. The second one is activities. The third one is abuse, conflict, and extremism. And the last but not least, leadership and issues. Next, the first subject is statistics and types. So, according to Mahmoud Naqshbandi, who has collected data on Islam and Muslims in Britain since 2006, by September 2017, there were 1,825 mosques in the UK, an increase from 1,640 in 2015. Around 600 of these were registered with the charity commissions, and there were a number of higher halls, chaplaincy rooms, temporary premises, and mosques under constructions. Oke, jadi mosque and leadership atau masjid dan kepemimpinan ini, yang pertama ada statistik dan tipe atau jenis. Jadi menurut Mahmoud Naqshbandi, beliau telah mengumpulkan data tentang Islam dan Muslim di Inggris sejak tahun 2006 hingga September 2017. Terdapat 1.825 masjid di Inggris. Kemudian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2015, dari hanya berjumlah 1.640 pada tahun itu. Nah, kemudian dari jumlah itu sekitar 600 diantaranya terdaftar di Komisi Amal. Nah, ada sejumlah aula sewaan, ruang keagamaan, bangunan sementara, dan ada masjid yang sedang dibangun atau dalam tahap pembangunan. Mencerminkan tren global, sekitar 85% Muslim di Inggris adalah Sunni dan sisanya adalah Syiah. Kemudian pada tahun 2017, sekitar 6% masjid di Inggris ini dijalankan oleh dan untuk Syiah. Dalam data ada 3% oleh 12 Syiah dan 3% oleh Ismaili dan Bohra. Dalam hal afiliasi masjid dan kehadiran, Muslim Sunni telah mengorganisir terutama di sekitar pengelompokan sektarian yang berakar pada gerakan reformasi abad ke-19 dan awal abad ke-20 dari Asia Selatan, dan pada tingkat yang lebih rendah dari Timur Tengah. Yang pertama termasuk ke dalam gerakan Dobandi dan Barelwi, yaitu Jamaat Islami dan Jamaat Tabligh, yang terakhir kelompok Salafi, dan yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin. Kemudian pentingnya tradisi ini dapat disaksikan dalam profil masjid di Inggris pada tahun 2017. Selain masjid Syiah, 41% masjid adalah Dobandi, 24% masjid adalah Barelwi, dengan 4% mewakili tradisi Sufi lainnya, dan hampir 3% terkait dengan Jamaat Islami dan manifestasinya nanti. Berdasarkan tradisi reformasi Timur Tengah, lebih dari 9% masjid adalah Salafi, dengan 3% wakili Islam Sunni Arab atau Afrika Arus Utama. Sebagian besar sisanya adalah Muslim yang denominasi di universitas atau rumah sakit, bandara, dan tempat-tempat umum lainnya. Kemudian adapun di Bradford, masjid pertama yang didirikan pada tahun 1959 yang melayani semua muslim di kota. Seperti banyak masjid, bahkan hari ini didirikan sebuah rumah yang diubah menjadi masjid. Namun seiring pertumbuhan komunitas muslim, masjid
terpisah dibuka untuk pengikut Tubandi dan Pakistan Barat, kemudian ada Bangladesh, kemudian dari Gujarat di India. Untuk para anggota Al-Hadis Ahmadiyah, Syiah dan mahasiswa muslim dari semua latar belakang, pada tahun 1989 ada 31 masjid dari keyakinan yang berbeda-beda, sama halnya seperti di Indonesia. Banyak beberapa tipe atau aliran-aliran Islam yang berbeda. Nah, di Bradford ini adalah rumah bagi Masjid Agung yang diberi nama Al-Jamiah Sufatul Islam, yang dapat menampung hingga 8.000 orang untuk sholat. Kemudian next, the second subject, we have activities. Must provide space for the 5 daily prayers or salat, the weekly communal prayer or Jumat, and for other prayer gatherings such as the times of Ramadan and Eid. The only formal requirement is that a must be ritually clean. Calligraphy and bookshelves for copies of the Quran may be present, but there is an absence of pictures and images. A series of clocks will show the prayer times. Provisions is made for worshippers to wash or wudhu. Subjek kedua ini adalah activities atau kegiatan, yang lebih tepatnya adalah apa saja yang masjid adakan untuk kegiatan-kegiatan umat muslim. Nah, masjid menyediakan ruang untuk sholat 5 waktu tentu, ataupun sholat Jumat dan sholat berjamaah lainnya seperti sholat tarawih ketika bulan Ramadan dan sholat Idul Fitri. Satu-satunya persyaratan yang harus masjid ikuti yaitu keadaan masjid harus bersih, kemudian ada rak buku, ada kaligrafi, dan kemudian ada Al-Quran. Tetapi untuk gambar-gambar atau serangkaian jam untuk menunjukkan waktu sholat, itu ketentuan dibuat bagi jamaah untuk berwudu. Kemudian di ruang masjid utama tidak ada tempat duduk, hanya ada aula terbuka untuk sholat. Kemudian ada mihrab yang tujuannya untuk memperkeras atau memperkuat suara imam ketika sholat. Nah, kemudian juga untuk memenuhi fungsi penting menunjukkan arah sholat atau kiblat menuju Makkah. Kemudian orang-orang yang menghadiri sholat atau sholat Jumat menggelar sajadah menghadap ke kiblat. Untuk alasan seremonial, khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, meskipun sebenarnya bila disampaikan dalam bahasa setempat juga bisa, yang merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak awal Islam. Nah, meskipun azan wajib dikumandangkan sebelum sholat, hal ini dapat dilakukan dengan sederhana tanpa amplifikasi. Jadi sebagian besar masjid itu menawarkan kelas Quran, maktab atau madrasah, yang dimana di sana akan belajar cara melafalkan Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian belajar menyerap norma-norma dan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Nah, kelas ini umumnya dilakukan setelah pulang sekolah. Jadi ini membantu atau mendukung ataupun mewakili sekolah-sekolah untuk meningkatkan standar. Kemudian berawal dari pembentukan ruang hukum Islam di British India yang mengutamakan hidup sesuai dengan norma sosial dan spiritualitas Islam daripada kesesuaian dengan negara. Hal ini pertama kali dikenalkan di Inggris pada tahun 1982 setelah pertemuan untuk membentuk Syariah Nasional. Selain itu, tujuan keagamaan masjid di Inggris itu selalu memiliki fungsi komunitas atau politik, dengan para imam berperan sebagai perwakilan lokal yang terkadang regional ataupun nasional. Ini merupakan hal yang sangat penting sebelum pembentukan badan perwakilan nasional seperti Dewan Muslim Inggris.
sebagian besar masjid menyambut pengunjung, misalnya selama Pekan Kesadaran Islam atau sebagai bagian dari program pendidikan atau lintas agama. Kemudian, meskipun penggunaan masjid untuk pertemuan lokal dan kunjungan mahasiswa memiliki sejarah panjang di Inggris, peningkatan pengawasan dan intervensi publik yang signifikan ini telah disaksikan di abad ke-21. Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi seperti keterbukaan yang lebih besar kepada publik yang lebih luas, kepolisian lokal yang lebih aktif, pengembangan pelatihan kepemimpinan, dan prakarsa lainnya. Kemudian juga untuk menghindari kejahatan rasial di masjid. Okay, next, the third subject is abuse, conflict, and extremism. Hate crimes have become an increasing problem for mosques in the UK in recent years. As a report from the Press Association revealed, Roberts 2017, hate crimes targeting mosques across the UK more than doubled between 2016 and 2017. New figures have revealed police forces recorded 110 hate crimes directed at Muslim places of worship between March and July this year, up from 47 over the same 6 months period in 2016. Racist abuse, acts of vandalism at mosques, and bomb threats feature heavily among the reported hate crimes. Smashed windows at mosques, damage to cars parked outside, and graffiti were all recorded, along with cycle assault on Muslims on their way in or out of the buildings. 2 cases of arsons and 2 complaints of bacon being left on mosque doors. Roberts 2017. Oke, jadi subjek ketiga ini adalah penyalahgunaan, konflik, dan ekstremisme. Kebencian atau kejahatan telah menjadi masalah yang semakin meningkat di masjid Inggris di beberapa tahun terakhir ini, sebagai laporan dari Asosiasi Pers yang mengungkapkan, yaitu menurut Roberts di tahun 2017, kejahatan kriminalitas yang menargetkan masjid di Inggris meningkat 2 kali lipat antara 2016 dan 2017. Kemudian pasukan polisi mencatat ada 110 kejahatan rasial yang diarahkan ke tempat ibadah muslim antara bulan Maret dan Juli tahun ini, kemudian naik dari 47 selama periode 6 bulan yang sama pada tahun 2016, seperti pelecehan rasis, tindakan vandalisme di masjid, dan kemudian ancaman bom yang sangat menonjol di antara kejahatan rasial yang dilaporkan. Kemudian pemecahan kaca masjid, kerusakan mobil yang ada di parkiran, pembakaran, dan keluhan lainnya yang ditinggalkan oleh umat-umat muslim di sana yang ingin beribadah di masjid. Kemudian penelitian sejarah menunjukkan bahwa selain keluhan dari non-muslim tentang perencanaan masjid, parkir, dan waktu sholat, perselisihan antara faksi-faksi yang bertikai di daerah setempat juga tidak jarang terjadi. Misalnya Oxford dan Leicester menyaksikan persaingan antara Barawis dan Dubandis atas penguasa masjid. Kemudian kota-kota lain telah melakukan protes oleh Muslim Sunni tentang pusat Ahmadiyah. Masjid-masjid Syiah telah dirusak dengan grafiti yang terinspirasi dari Sunni atau Hanif. Nah, protes masjid dan intimidasi oleh kelompok sayap kanan juga memiliki sejarah di perkotaan Inggris. Selain konflik intern antar masjid, kadang-kadang terjadi pertikaian internal mengenai pemilihan dan manajemen yang menimbulkan pertanyaan tentang kepentingan politik, perwakilan, dan kepemimpinan masjid. Ini sering dikaitkan dengan faksi politik di Asia Selatan atau Timur Tengah, dan terdapat bukti bahwa politik di wilayah ini telah diimpor ke masjid dan
asosiasi etnis, dan juga mempengaruhi politik partai di Inggris di tingkat regional atau lokal. Okay, the last subject for British Muslims too is leadership issues. There has been a long-standing tradition in British Muslim communities for mosque leaders or imams to be imported from the regions from which migrants first came. This has meant that the majority were far more familiar with the culture of their homeland than with the challenges of leading a mosque in the UK. Few of these men were well qualified or spoke English, and their role was limited to leading prayers, teaching Quran recitations, and giving the Friday sermon, or which really related to the issues faced by British Muslims, especially young people or women. They had little contact with the world beyond the mosque. Oke, jadi yang subjek terakhir ini adalah masalah kepemimpinan. Jadi sudah ada tradisi sejak lama di komunitas Muslim di Inggris bahwa para pemimpin atau imam itu diimpor dari daerah tempat para migran pertama kali datang. Ini berarti bahwa mayoritas jauh lebih akrab dengan budaya tanah air mereka daripada tantangan memimpin sebuah masjid di Inggris. Beberapa dari laki-laki ini memiliki kualifikasi yang baik atau bisa berbicara bahasa Inggris, dan peran mereka terbatas pada memimpin sholat, mengajar bacaan Al-Quran, dan memberikan khutbah Jumat yang jarang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Muslim di Inggris, terutama kaum muda dan wanita. Mereka memiliki sedikit kontak dengan dunia di luar masjid. Di tahun 90-an, jumlah imam yang dilatih di Inggris meningkat, meskipun penelitian dari tahun 2007 mengungkapkan bahwa hanya 8% yang lahir dan dididik di Inggris, dengan 8% lagi dari Timur Tengah, dan sebagian besar sekitar 84% dari Asia Selatan, berdasarkan penelitian Gibbs pada tahun 2008 dan Gilead Ray pada tahun 2010. Nah, penelitian tersebut mengungkapkan sebuah badan individu yang sangat konservatif yang mempertahankan bahasa tradisional, jenis kualifikasi tertentu, dan sebagian besar masih direkrut dari tempat asalnya. Nah, sejak saat itu ada lebih besar profesionalisasi pelatihan dan standar para imam, dan lebih banyak pengakuan atas perubahan peran mereka dan tuntutan yang diberikan kepada mereka. Hal ini terjadi melalui kerja seminar Islam atau Dar al-Ulum di Inggris, dan lebih banyak imam yang sekarang lebih mudah berbicara bahasa Inggris, kemudian lebih mampu berhubungan dengan komunitas Muslim di Inggris. Sebagai akibat dari kekhawatiran tentang resiko radikalisasi, intervensi pemerintah semakin meningkat. Pada tahun 2006, Badan Penasihat Nasional Masjid dan Imam yang sekarang lebih mudah berbicara bahasa Inggris dan lebih mampu berhubungan dengan komunitas Muslim di Inggris. Yeah, I think that's all about Muslim in Britain, part 2. If there are any questions, you can write it down below on LMS. Thank you for the attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.